Assalamualaikum sahabat langit, terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk membuka video ini di antara banyak pilihan yang muncul di berandamu. Dan percayalah, kamu tidak sedang menonton video ini secara kebetulan. Ada sesuatu yang sedang Allah atur agar pesan ini sampai tepat ke hatimu hari ini. Mungkin kamu sudah sering mendengar tentang sholat tahajud, tentang dahsyatnya sepertiga malam, tentang waktu di mana doa tak lagi terhalang. Tapi hari ini, kita tidak hanya bicara tentang sholat malam biasa. Kita bicara tentang tahajud yang menembus langit, tentang tanda-tanda yang muncul dalam hidup seseorang ketika doa dan sujudnya sudah menyentuh sisi rahasia dari ridha Allah. Coba kamu rasakan sejenak. Pernahkah kamu bangun malam tanpa rencana, lalu tiba-tiba hatimu tergerak untuk mengambil air wudhu? Tidak ada yang membangunkan, tapi seolah ada panggilan yang tidak bisa kamu tolak. Dan setelah menunaikan tahajud, entah kenapa kamu merasa tenang, meski masalah belum juga selesai. Jika kamu pernah merasakan itu, jangan remehkan. Bisa jadi, itu adalah tanda bahwa langit sudah mulai membuka jalan untuk doamu. Sahabat langit, sebelum kita melangkah lebih jauh, ketik 77 di kolom komentar sebagai simbol energi positif. Karena setiap angka itu bukan sekadar tulisan, tapi doa kecil agar hati kita disinari oleh keberkahan malam. Sekarang, mari kita bicara dari hati ke hati. Tahajud itu seperti percakapan paling pribadi antara seorang hamba dan Rabb-nya. Tidakkah ada penonton, tidakkah ada pujian, tidak ada pencitraan. Hanya ada kamu dan Allah. Di saat dunia tidur, kamu sedang berbicara dengan Sang Pemilik alam. Dan dari sinilah semua keajaiban itu bermula. Ada orang yang sholat tahajud, tapi hatinya masih gelisah. Ada yang menangis di sepertiga malam, tapi tetap merasa jauh dari Allah. Namun ada juga yang setelah tahajud, wajahnya berubah, langkahnya ringan, hidupnya terasa diberi arah baru. Apa yang membedakan mereka? Jawabannya sederhana, kedalaman hati. Sebab tahajud bukan tentang berapa lama kamu berdiri, tapi seberapa dalam kamu berserah. Ketika hati mulai menyatu dengan doa, saat itulah tahajudmu menembus langit, dan tanda-tandanya mulai muncul perlahan. Bukan selalu dalam bentuk kejadian besar, tapi dalam getaran-getaran halus yang terasa di jiwa. Tanda pertama, hati yang tenang tanpa sebab. Kamu mungkin sedang berada di fase sulit. Masalah datang bertubi-tubi, rezeki belum stabil, hubungan dengan orang sekitar pun tidak selalu baik. Tapi anehnya, di tengah semua itu kamu justru merasa tenang. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena kamu merasa Allah selalu dekat. Itulah tanda pertama bahwa tahajudmu sudah menembus langit. Hati yang tenang adalah anugerah terbesar dari Allah. Karena hati yang tenang bukan datang dari logika, tapi dari hubungan spiritual antara hamba dan penciptanya. Ketika kamu mampu tersenyum di tengah badai, ketika kamu tetap bersyukur walau sedang diuji, ketika kamu tidak lagi sibuk bertanya kenapa aku, tapi mulai berkata terima kasih ya Allah atas ujian ini, saat itulah hatimu telah dituntun menuju kedewasaan iman. Orang yang tahajudnya menembus langit tidak lagi meminta agar semua masalah dihapus, tapi agar diberi kekuatan untuk tetap berjalan dengan iman yang teguh. Mereka tidak lagi sibuk mencari jalan keluar, karena mereka tahu bahwa setiap jalan yang Allah beri pasti menuju kebaikan. Tanda kedua, doa mulai dijawab lewat hal-hal kecil. Sahabat langit, coba ingat-ingat, pernahkah kamu memikirkan sesuatu, lalu tanpa disangka, Allah jawab melalui peristiwa yang sederhana? Misalnya, kamu gelisah tentang rezeki, lalu tiba-tiba ada orang yang menawarkan bantuan, atau pintu baru yang terbuka begitu saja. Kamu minta petunjuk, lalu tiba-tiba hatimu merasa mantap terhadap satu keputusan. Itu bukan kebetulan. Itu cara Allah menjawab doa seorang hamba yang tulus. Kadang bukan dengan suara, tapi lewat tanda-tanda kecil yang hanya bisa dibaca oleh hati yang lembut. Doa dari tahajud tidak selalu menghasilkan keajaiban besar dalam sekejap, tapi efeknya nyata. Allah mulai menata waktumu, mempertemukanmu dengan orang yang tepat, mengarahkan langkahmu menjauh dari yang buruk, dan mendekatkan pada takdir yang terbaik. Kalau kamu perhatikan, sejak kamu rutin tahajud, hidupmu mungkin jadi lebih damai, lebih terarah. Tidak semua hal berubah, tapi kamu mulai bisa menerima segala sesuatu dengan lapang. Itulah bentuk jawaban yang paling lembut dari Allah. Bukan berupa materi, tapi berupa pemahaman. Tanda ketiga, ketenangan yang datang di tengah kesulitan.
Kamu tahu tanda paling nyata dari tahajud yang menembus langit? Ketika kamu diuji, tapi hatimu tidak goyah. Ketika kamu disakiti, tapi kamu memilih untuk memaafkan. Ketika kamu terjatuh, tapi kamu tetap bangkit tanpa menyalahkan siapapun. Itu bukan kebetulan, itu hasil dari malam-malam panjangmu bersama Allah. Tahajud mengubah hatimu tanpa kamu sadari. Yang dulu mudah tersinggung jadi sabar. Yang dulu takut kehilangan jadi yakin bahwa Allah selalu cukup. Ketika kamu sujud dan mengatakan, "Ya Allah, aku serahkan semuanya padamu." Itu bukan sekadar kalimat. Itu pengakuan total bahwa kamu sudah tidak mengandalkan manusia. Dan disitulah kekuatanmu sebenarnya. Sahabat langit, jangan heran kalau setelah tahajud, kamu tidak lagi merasa sama seperti sebelumnya. Hati yang dulu sempit menjadi luas, dada yang dulu sesak menjadi lapang. Karena setiap malam yang kamu habiskan untuk berdoa, sebenarnya kamu sedang mengundang cahaya ke dalam jiwamu. Ada orang yang mencari ketenangan dengan banyak cara. Ada yang jalan-jalan, ada yang berlibur, ada yang mengejar hiburan dunia. Tapi hanya mereka yang mengenal tahajud yang tahu, ketenangan sejati itu tidak datang dari luar, melainkan dari keheningan yang bersujud. Sebab di malam yang sunyi, ketika semua suara dunia diam, hanya ada satu suara yang terdengar jelas, yaitu suara hatimu yang berbisik pada Allah. Dan saat itu terjadi, doa yang kau ucapkan tidak lagi terhalang oleh apapun. Sahabat langit, kalau kamu merasa sudah mulai mengalami tanda-tanda ini, jangan sombong. Jangan merasa sudah suci. Tapi bersyukurlah, karena itu artinya Allah masih menaruh perhatian pada hatimu. Ia masih mau membangunkanmu di waktu paling mulia, padahal banyak orang yang bahkan tidak sadar bahwa hidupnya sudah kehilangan arah. Kamu dipilih bukan karena kamu paling baik, tapi karena Allah ingin menyelamatkanmu lewat tahajud. Karena tahajud bukan tentang pamer kesalehan, tapi tentang kejujuran hati di hadapan Tuhan. Setiap malam yang kamu gunakan untuk sujud adalah bukti cinta, dan cinta yang paling murni selalu terjadi dalam kesunyian. Tidak ada saksinya, tidak ada tepuk tangan, tapi getarannya mampu mengguncang langit. Sekarang bayangkan, setiap kali kamu menangis di sepertiga malam, malaikat mencatatnya. Setiap kali kamu menyebut nama Allah di tengah gelapnya malam, doa itu melesat menembus 7 lapis langit, mengetuk pintu rahmat yang tak pernah tertutup. Dan di sana, Allah tidak pernah bosan mendengarkanmu. Mungkin kamu merasa doamu belum dikabulkan, tapi jangan salah. Bisa jadi Allah sedang menyiapkanmu agar kuat menerima apa yang kamu minta. Karena kadang bukan doanya yang belum siap dijawab, tapi kita yang belum siap menerimanya. Sahabat langit, tahajud adalah kunci dari semua kekuatan spiritual seorang mukmin. Ia mengubah yang biasa jadi luar biasa, yang takut jadi berani, yang hilang arah jadi kembali menemukan makna hidup. Ketika kamu bangun di malam hari, itu bukan sekadar kebiasaan, tapi undangan dari Allah. Undangan untuk berbicara langsung, tanpa perantara, tanpa batas. Dan ketika kamu menyambutnya, maka langit pun ikut terbuka. Coba rasakan perbedaannya. Mereka yang jarang tahajud biasanya hidupnya terasa kering. Banyak keinginan, tapi sedikit ketenangan. Banyak doa, tapi hati tidak yakin. Sedangkan mereka yang terbiasa tahajud, meski hidupnya sederhana, jiwanya penuh cahaya, karena di setiap malam, ia sedang menambal luka dengan zikir, memperbaiki takdir dengan sujud. Sahabat langit, kalau kamu ingin tahu seberapa jauh hubunganmu dengan Allah, lihatlah seberapa ringan kakimu melangkah menuju sajadah di sepertiga malam. Karena tahajud adalah cermin dari cinta yang paling jujur. Dan saat cinta itu sudah mulai tumbuh, maka tanda-tandanya akan muncul satu persatu. Hati yang tenang, doa yang dijawab, jiwa yang kuat, kesabaran yang tak biasa. Semua itu bukan hadiah sembarangan, tapi hasil dari pertemuan rahasia antara kamu dan Allah di waktu yang paling sakral. Bagian pertama ini adalah tentang bagaimana tahajud mengubah hati dari dalam. Bagian berikutnya, kita akan membahas tanda-tanda yang lebih dalam lagi. Tanda bahwa bukan hanya hatimu yang berubah, tapi juga arah hidupmu. Karena ketika tahajudmu sudah menembus langit, maka seluruh jalan hidupmu pun akan ikut dituntun oleh cahaya dari langit itu. Jadi tetaplah bersama ilmu langit di bagian kedua nanti, karena tanda berikutnya akan membuka mata kita tentang bagaimana langit benar-benar bekerja di balik setiap sujudmu. Dan sebelum video ini berakhir, tulis 77 di kolom komentar sebagai tanda kamu siap menerima energi positif dari langit malam ini. Semoga setiap langkahmu setelah ini dipenuhi dengan cahaya, dan setiap malam yang kamu jalani menjadi saksi bahwa cintamu pada Allah tidak akan pernah padam.
Sahabat langit yang luar biasa, jika kamu masih bersama video ini, berarti hatimu tidak sembarangan. Allah sedang memilihmu untuk memahami makna tahajud bukan hanya sebagai salat malam, tapi sebagai jembatan antara langit dan bumi. Bagian pertama tadi mengingatkan kita bahwa ketenangan hati, doa yang mulai dijawab, dan kekuatan dalam kesulitan adalah tanda-tanda awal bahwa tahajudmu sudah mulai menembus langit. Namun perjalanan spiritual tidak berhenti di situ. Ada lapisan-lapisan makna yang lebih dalam, tanda-tanda yang lebih halus, tapi efeknya luar biasa besar pada kehidupan seseorang. Tahajud yang dilakukan dengan hati bersih akan mengubah arah hidup tanpa terasa. Dari yang dulu mudah putus asa menjadi sabar. Dari yang dulu hanya mengejar dunia menjadi pencari makna. Karena ketika langit sudah tersentuh oleh sujudmu, maka dunia pun ikut bergetar menyesuaikan langkahmu. Tanda keempat, air mata yang turun tanpa alasan. Pernahkah kamu sedang tahajud? Tiba-tiba matamu basah tanpa kamu tahu sebabnya? Tidak ada yang membuatmu sedih, tapi tiba-tiba hatimu tersentuh. Saat sujud, lidahmu bergetar dan tanpa sadar air mata jatuh begitu saja. Itulah tanda besar bahwa hatimu sedang disentuh langsung oleh kasih sayang Allah. Tangisan di tengah malam bukan kelemahan, tapi kekuatan spiritual yang luar biasa. Karena tangisan itu bukan tangisan manusia biasa, melainkan tangisan jiwa yang sedang merasakan kehadiran Rabb-Nya. Saat itu terjadi, malaikat menyaksikan dan mencatat air mata itu sebagai bentuk cinta yang tulus antara hamba dan pencipta. Rasulullah bersabda, tidak ada mata yang akan disentuh api neraka kecuali dua jenis mata. Salah satunya adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah. Dan tahajud adalah waktu di mana air mata itu paling mudah turun, karena di tengah keheningan malam, hati menjadi paling jujur. Sahabat langit, jangan malu dengan air mata itu. Setiap tetesnya adalah rahmat. Setiap isak yang keluar adalah bahasa hati yang mungkin tidak bisa kamu ungkapkan dengan kata. Kadang kamu tidak tahu apa yang kamu minta, tapi Allah tahu apa yang kamu butuhkan dari setiap air mata itu. Tangisan dalam tahajud adalah tanda bahwa doa sudah melewati dinding logika dan menyentuh ranah spiritual tertinggi. Hanya mereka yang disapa oleh cinta ilahi yang mampu menangis seperti itu. Dan saat kamu menangis tanpa sebab di tengah malam, sebenarnya kamu sedang dibersihkan, sedang disucikan, sedang dikasihi oleh Rabb yang maha lembut. Tanda kelima, Allah menjauhkanmu dari hal-hal yang tidak baik. Sahabat langit, ketika tahajudmu sudah menembus langit, kamu akan mulai merasa bahwa beberapa hal di hidupmu mulai berubah arah. Ada teman yang tiba-tiba menjauh, ada kebiasaan yang perlahan kamu tinggalkan, ada lingkungan yang terasa tidak cocok lagi. Di awal kamu mungkin bingung, merasa kehilangan, atau bahkan kesepian. Tapi sebenarnya, itu adalah tanda bahwa Allah sedang membersihkan jalanmu. Tahajud membawa cahaya ke dalam hati, dan cahaya itu tidak akan mau tinggal di tempat yang kotor. Maka Allah pun akan menyingkirkan hal-hal yang bisa merusak jiwamu. Entah itu pergaulan, kebiasaan buruk, bahkan pikiran yang negatif. Kamu akan mulai merasa tidak nyaman berada di tempat yang penuh maksiat. Kamu tidak lagi menikmati hal-hal yang dulu kamu anggap menyenangkan, tapi sebenarnya jauh dari kebaikan. Kamu lebih tenang ketika dekat dengan Al-Quran, lebih damai ketika sendirian bersama Allah. Itulah tanda bahwa Allah sedang menuntunmu menuju versi terbaik dari dirimu sendiri. Jangan takut dengan kehilangan seperti itu, karena seringkali Allah mengambil sesuatu bukan untuk menghukummu, tapi untuk melindungimu dari bahaya yang tidak kamu sadari. Dan tahajud adalah pintu yang membuat perlindungan itu terbuka. Bisa jadi, doa-doamu di malam hari tidak langsung mengabulkan keinginanmu, tapi justru membuatmu dijauhkan dari sesuatu yang bisa mencelakakanmu. Itulah bentuk kasih sayang yang tidak terlihat tapi nyata. Sahabat langit, setiap orang yang mendekat pada Allah pasti akan mengalami pembersihan seperti ini. Karena tidak mungkin cahaya dan kegelapan hidup berdampingan. Ketika kamu mulai menjaga tahajud, maka yang gelap akan pergi dengan sendirinya. Dan meski kamu kehilangan banyak hal, kamu akan mendapatkan satu hal yang jauh lebih berharga, yaitu ketenangan jiwa. Tanda keenam, hati terasa ringan ketika mengingat Allah. Ada satu tanda yang paling indah, dan ini adalah puncak dari perjalanan spiritual seseorang yang tahajudnya menembus langit. Hatinya menjadi ringan setiap kali mengingat Allah. Zikir terasa manis, sujud terasa menenangkan, doa terasa seperti pelukan. Bahkan ketika sendirian, dia tidak lagi merasa sepi,
karena hatinya selalu dipenuhi kehadiran Tuhannya. Inilah tanda paling halus tapi paling kuat. Kamu tidak perlu lagi memaksa diri untuk beribadah, karena ibadah sudah menjadi kebutuhan. Kamu tidak lagi menunggu waktu tertentu untuk berzikir, karena hatimu sudah otomatis berzikir setiap kali berdetak. Sahabat langit, hati yang ringan mengingat Allah adalah hasil dari perjalanan panjang dalam keheningan malam. Ketika kamu terus-menerus berkomunikasi dengan Allah di sepertiga malam, maka hubungan itu menjadi erat, seperti dua jiwa yang saling mengenal begitu dalam. Kamu berbicara tanpa harus mengucapkan, kamu memohon tanpa harus menjelaskan, karena Allah sudah tahu segalanya tentangmu. Di titik ini, hidupmu berubah total. Kamu tidak lagi mudah stres, tidak mudah iri, tidak mudah marah, karena kamu tahu semua yang terjadi sudah diatur oleh Allah dengan kasih sayang, dan keyakinan itu membuatmu damai meski hidup tidak selalu sempurna. Sahabat langit, ada rahasia besar di balik semua tanda ini. Semua orang bisa salat tahajud, tapi tidak semua bisa mencapai kedalaman makna seperti ini. Karena yang membedakan bukan waktu atau jumlah rakaat, tapi ketulusan hati. Tahajud yang menembus langit adalah tahajud yang dilakukan tanpa pamrih. Kamu tidak lagi sekadar meminta dunia, tapi kamu ingin Allah saja. Kamu tidak lagi sekadar ingin rezeki, tapi ingin ridha. Kamu tidak lagi sekadar ingin pertolongan, tapi ingin dicintai olehnya. Ketika hati sudah sampai pada tahap ini, setiap malam menjadi pertemuan yang dinantikan. Kamu tidak lagi bangun karena alarm, tapi karena cinta. Tidak lagi karena takut dosa, tapi karena rindu berbicara dengan Allah. Dan saat itulah hubunganmu dengan langit benar-benar tersambung. Ada kisah seorang ulama besar yang berkata, "Aku berdoa dalam tahajud selama bertahun-tahun, bukan untuk meminta apapun, tapi karena aku takut kehilangan waktu bersama Tuhanku." Itulah puncak makna tahajud. Bukan lagi sekadar memohon, tapi menikmati pertemuan dengan Sang Pemilik segalanya. Dan ketika hati sudah sampai di tahap ini, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Karena setiap langkahmu, setiap keputusanmu, bahkan setiap diammu akan selalu terasa dalam bimbingan Allah. Sahabat langit, kalau kamu merasakan satu saja dari tanda-tanda ini, maka bersyukurlah. Karena itu berarti tahajudmu tidak sia-sia. Bisa jadi selama ini kamu merasa biasa-biasa saja, tapi di sisi lain, Allah sedang menurunkan rahmat yang tidak kamu sadari. Tahajud adalah jalan menuju kedewasaan iman. Ia tidak membuatmu pamer ketaatan, tapi membuatmu semakin rendah hati. Ia tidak membuatmu merasa lebih suci dari orang lain, tapi membuatmu semakin sadar bahwa kamu hanyalah hamba kecil yang bergantung sepenuhnya kepada kasih sayang Allah. Dan yang paling indah, tahajud akan mengubah caramu memandang kehidupan. Kamu akan berhenti mengeluh, berhenti menyalahkan, dan mulai bersyukur atas setiap hal yang terjadi. Kamu akan menyadari bahwa semua yang datang, baik suka maupun duka, adalah bentuk cinta dari Allah yang ingin mendidik hatimu. Sahabat langit, tahajud bukan hanya ibadah. Ia adalah energi yang menghubungkan dunia dan langit. Ia membentuk karakter, menguatkan batin, menenangkan jiwa, dan membuka pintu-pintu rezeki yang tidak disangka. Ketika kamu istiqomah dalam tahajud, maka alam pun akan bersaksi bahwa kamu sedang menyalakan cahaya di tengah gelapnya dunia. Dan cahaya itu tidak akan pernah padam, karena ia berasal dari langit yang tak pernah kehabisan rahmat. Kamu mungkin tidak langsung melihat hasilnya. Mungkin rezekimu belum berlimpah, mungkin masalahmu belum selesai. Tapi percayalah, setiap malam yang kamu habiskan untuk sujud akan menjadi pelindung di hari ketika semua perlindungan hilang. Sahabat langit, tahajud bukan sekadar doa, tapi proses penyucian hati. Dan hati yang suci akan menarik takdir yang suci pula. Maka jangan pernah lelah. Jangan berhenti hanya karena belum melihat hasilnya. Karena setiap tetes air mata, setiap gerakan sujud, setiap doa lirih di tengah malam, semuanya tercatat di sisi Allah. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang luput. Semua didengar, semua dilihat, semua dibalas dengan cara yang paling indah di waktu yang paling tepat. Sampai di sini, kita sudah membahas 6 tanda bahwa tahajudmu sudah menembus langit. Hati yang tenang, doa yang dijawab, kekuatan di tengah ujian, air mata yang tulus, dijauhkan dari keburukan, dan hati yang ringan mengingat Allah. 6 tanda ini bukan sekadar teori, tapi realitas spiritual yang bisa dirasakan oleh siapapun yang sungguh-sungguh menjaga hubungan dengan Allah. Dan di bagian ketiga nanti,
Kita akan membahas bagaimana cara menjaga agar tahajud tetap hidup dalam jiwamu, karena mempertahankan keistiqomahan itu jauh lebih berat daripada memulainya. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita sudah berbicara panjang tentang tanda-tanda luar biasa dari seorang hamba yang tahajudnya telah mengetuk pintu langit. Kita sudah melihat bagaimana hati yang tenang, air mata yang jujur, dan doa yang tak pernah putus bisa menjadi jembatan antara bumi dan langit. Tapi tahukah kamu, masih ada tanda-tanda terakhir yang begitu lembut, tapi sangat kuat. Tanda-tanda ini tak selalu terlihat oleh mata, tapi dirasakan oleh jiwa. Dan ketika tanda-tanda ini muncul dalam hidupmu, maka percayalah, tahajudmu sudah sampai kepada tempat yang tinggi di sisi Allah. Maka siapkan hatimu. Ambil napas dalam-dalam, karena apa yang akan kita bahas kali ini mungkin bisa membuatmu menunduk, menangis, bahkan bergetar. Sebab tanda terakhir ini bukan lagi tentang apa yang kamu lakukan di sepertiga malam, tapi tentang bagaimana langit menanggapi doamu. Mari kita mulai dari tanda yang kelima. Tanda kelima, Allah mengganti doamu, bukan dengan apa yang kamu minta, tapi dengan apa yang kamu butuhkan. Pernahkah kamu merasa, sudah lama berdoa, sudah tahajud berbulan-bulan, tapi doa yang kamu panjatkan seolah belum dikabulkan? Kamu ingin sesuatu, kamu mohon siang malam, tapi yang datang justru hal lain. Kadang malah kebalikannya. Tapi justru di situ rahasia besar itu bekerja. Allah tidak selalu memberi apa yang kamu minta, tapi Dia memberi apa yang kamu butuhkan. Mungkin kamu berdoa agar seseorang datang dalam hidupmu, tapi ternyata orang itu pergi. Mungkin kamu memohon agar rezekimu ditambah, tapi malah diuji dengan kesempitan. Tapi perhatikan baik-baik, beberapa waktu setelah itu, kamu jadi pribadi yang lebih sabar, lebih kuat, lebih dekat dengan Allah. Bukankah itu jawaban terbaik dari doa seorang hamba yang tahajudnya menembus langit? Karena tahajud bukan sekadar tentang permintaan yang dikabulkan, tapi tentang perubahan diri yang diizinkan. Ketika kamu mulai ikhlas meski tidak mendapat apa yang kamu inginkan, itu tanda bahwa hatimu sedang diproses untuk diangkat. Itulah cara langit menyambutmu. Dan pada titik itu, kamu sudah bukan hanya hamba yang meminta, kamu sudah menjadi hamba yang diterima. Saudaraku, jika kamu merasa seperti ini, perubahan hidupmu tidak sesuai harapan, tapi hatimu malah makin tenang, maka ketahuilah, tahajudmu sedang bekerja. Langit tidak selalu menjawab dengan iya, tapi ia selalu menjawab dengan, aku tahu apa yang terbaik untukmu. Tulislah angka 77 di kolom komentar. Kalau kamu pernah merasakan hal ini, agar energi positif dari hati-hati yang sabar mengalir ke sesama pejuang malam di video ini. Sekarang kita masuk pada tanda yang terakhir, tanda keenam, tanda tertinggi yang menandakan bahwa tahajudmu sudah menembus langit. Tanda keenam, kamu menjadi jalan datangnya kebaikan bagi orang lain tanpa kamu sadari. Ini tanda paling indah, tanda paling tinggi, tanda yang tidak bisa dibuat-buat. Ketika tahajudmu benar-benar menembus langit, energi dari doamu tidak berhenti pada dirimu sendiri. Ia menular, ia merambat ke orang-orang di sekitarmu. Mungkin kamu tidak menyadari, tapi tiba-tiba banyak orang yang merasa tenang saat berbicara denganmu. Banyak orang yang datang meminta nasihatmu. Banyak yang mengaku, entah kenapa setiap lihat kamu, aku merasa damai. Padahal kamu tidak sedang berceramah, tidak sedang menunjukkan bahwa kamu ahli ibadah. Tapi ketenangan itu memancar. Itulah efek dari doa malam yang diterima. Rasulullah pernah bersabda bahwa pada diri orang yang dekat dengan Allah akan ada nur, cahaya yang tidak terlihat oleh mata, tapi dirasakan oleh hati. Dan itulah yang terjadi pada orang-orang yang istiqomah dalam tahajud. Cahaya itu bukan hanya milik mereka, tapi juga menuntun orang lain di sekitarnya. Bisa jadi karena tahajudmu, keluarga jadi lebih damai. Karena tahajudmu, rezeki keluargamu jadi lebih berkah. Karena tahajudmu, temanmu yang putus asa jadi kuat lagi. Tahajudmu mungkin diam, tapi hasilnya bergerak ke segala arah. Dan saat kamu sudah sampai di tahap ini, maka langit tidak hanya mengenal suaramu, tapi juga mengizinkanmu menjadi perpanjangan tangan dari rahmatnya di bumi. Kamu bukan hanya hamba yang mengetuk langit, kamu sudah menjadi alasan langit turun membawa berkah ke sekelilingmu. Bayangkan itu. Betapa mulianya posisi orang yang tahajudnya diterima sampai ke titik itu. Saudaraku, tanda-tanda ini tidak datang sekaligus. Tidak semua orang langsung menyadari.
Tapi Allah punya cara yang lembut untuk menunjukkan bahwa doa-doa malammu tidak pernah sia-sia. Kadang lewat ketenangan hati, kadang kelewat air mata yang menetes tanpa sebab, kadang kelewat perasaan bahwa kamu dijaga, bahkan di saat kamu sendirian. Dan semua itu hanya bisa dirasakan oleh mereka yang setia bangun saat dunia tertidur. Oleh mereka yang percaya bahwa sepertiga malam bukan waktu untuk tidur nyenyak, tapi waktu untuk berbicara dengan Sang Pencipta. Maka kalau malam ini kamu masih berjuang melawan kantuk, masih menahan rasa malas, dan tetap berdiri menegakkan tahajud, yakinlah kamu sedang berjalan di jalan yang sama dengan para kekasih Allah. Tidak perlu mencari tanda-tanda di luar. Cukup rasakan di dalam. Karena setiap langkah kecil menuju sajadah malam, itu sudah cukup untuk membuat langit bergetar menyebut, namamu. Dan tahajud bukan tentang berapa rakaat, bukan tentang seberapa lama kamu sujud, tapi tentang seberapa dalam hatimu berserah. Kalau kamu pernah meneteskan air mata, tanpa tahu kenapa saat tahajud, mungkin itu bukan air mata biasa. Itu adalah panggilan dari langit, bahwa doamu sudah sampai. Kalau kamu pernah merasakan dada yang lapang setelah lama gelisah, mungkin itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa pintu langit telah terbuka untukmu. Kalau kamu tiba-tiba merasakan hidupmu lebih ringan, meski masalah belum selesai, itu artinya hatimu sedang dibersihkan oleh doa yang kamu panjatkan di malam sunyi. Semua itu adalah tanda bahwa Allah sedang menatapmu dengan kasih-Nya. Dan ingatlah, tahajud yang diterima bukan selalu yang sempurna gerakannya, tapi yang tulus hatinya. Kadang seseorang berdoa dengan kalimat panjang, tapi hampa, sementara yang lain hanya berkata lirih, "Ya Allah, tolong aku," dan itu langsung menembus langit. Karena Allah tidak menilai dari indahnya kata, tapi dari jujurnya hati. Saudaraku, tahajud itu seperti pelukan langit untuk bumi. Semakin sering kamu melakukannya, semakin dekat kamu dengan kasih sayangnya. Dan jika hari ini kamu sedang merasa lemah, sedang kehilangan arah, sedang berada di titik paling rendah dalam hidupmu, ketahuilah bahwa sepertiga malam adalah waktu terbaik untuk bangkit. Bukan untuk mengeluh, tapi untuk berserah. Bukan untuk bertanya kenapa, tapi untuk berkata, "Aku tahu Engkau sedang menyiapkan yang terbaik." Ketika seseorang sampai pada titik itu, ia tak lagi memohon untuk dunia, tapi memohon agar hatinya tak jauh dari Tuhannya. Dan ketika itu terjadi, maka semua yang di langit pun mengenal namanya. Jadi jika kamu punya satu saja dari 6 tanda yang sudah kita bahas, jangan ragu. Kamu sudah tidak sedang berjalan di bumi, kamu sedang didoakan oleh langit, bersyukurlah. Dan teruslah jaga tahajudmu, sekecil apapun. Karena dari setiap sujud di malam hari, lahir cahaya yang menuntun langkahmu di siang hari. Jika kamu merasa bahwa tahajudmu sudah mulai mengubah hidupmu, tulislah 77 di kolom komentar sebagai tanda, kamu siap menjaga cahaya ini selamanya. Kita, semua di sini adalah keluarga pejuang malam. Kita saling mendoakan, agar setiap air mata di malam hari berubah menjadi keberkahan di siang hari. Dan jika kamu baru akan memulai, jangan takut. Langit selalu terbuka untuk siapapun yang mengetuknya dengan tulus. Tahajud bukan hanya untuk orang yang sudah sempurna, tapi justru untuk mereka yang ingin diperbaiki. Maka malam ini, ketika dunia tertidur, bangunlah sebentar. Basuh wajahmu, bentangkan sajadahmu dan katakan, "Oh ya Allah, aku datang. Aku ingin Engkau mendengarku." Karena di saat itu, langit sedang menunggu suaramu. Ingatlah, tahajud yang menembus langit bukan karena suaranya keras, tapi karena hatinya lembut. Bukan karena banyaknya kata, tapi karena jujurnya doa. Dan siapapun yang menjaga kejujuran itu di tengah malam, maka seluruh malaikat akan bersaksi, "Ini dia hamba yang tidak tidur demi Tuhannya, maka turunkan rahmat kepadanya." Semoga kamu menjadi salah satu dari mereka. Semoga malam ini menjadi awal dari perjalanan panjang yang diberkahi. Dan semoga setiap doa di sepertiga malammu menjadi sebab langit tersenyum untukmu. Karena ketika tahajudmu benar-benar menembus langit, maka hidupmu pun akan berubah. Bukan karena keajaiban datang dari luar, tapi karena hatimu sudah menjadi bagian dari keajaiban itu sendiri. Saudaraku yang dirahmati Allah, sampailah kita di penghujung perjalanan panjang yang penuh makna ini. Sebuah perjalanan yang membawa kita menelusuri rahasia malam,
menyusuri jalan sunyi yang seringkali tak dilalui banyak orang, jalan yang hanya diisi dengan bisikan doa, isak tangis penyesalan, dan keheningan yang justru paling ramai di hadapan Sang Pencipta. Kita sudah bersama menyingkap 6 tanda luar biasa yang menjadi bukti bahwa tahajud seseorang telah menembus langit. Tapi lebih dari sekadar tanda, apa yang sebenarnya sedang kita pelajari dari semua ini adalah tentang hubungan yang sangat pribadi antara seorang hamba dan Tuhannya. Karena sejatinya, tahajud bukan hanya ritual malam. Ia adalah bahasa cinta yang diucapkan dengan air mata. Ia adalah bentuk keberanian untuk bangun, melawan kantuk, menegakkan hati. Dan saya berkata pada diri sendiri, aku tidak mau jauh dari Tuhanku. Dan disitulah keajaiban dimulai. Mari kita tarik napas perlahan, tenangkan hati. Ya, karena bagian ini bukan hanya sekadar kesimpulan, tapi refleksi dari perjalanan spiritual yang telah kita lalui bersama. Pertama, tahajud mengajarkan kita arti pengorbanan. Tidak semua orang sanggup bangun di tengah malam ketika dunia sedang tenang dan nyaman. Tahajud menuntut perjuangan, tapi dari perjuangan itulah lahir kedekatan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kamu mungkin kehilangan waktu tidur, tapi kamu mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar, ketenangan jiwa. Kamu mungkin berkorban dari kehangatan kasurmu, tapi kamu dipeluk oleh kehangatan kasih Allah. Dan tahajud mengajarkan bahwa cinta sejati pada Tuhan itu tidak hanya diucapkan dalam doa siang hari, tapi dibuktikan dengan bangun di saat semua orang tertidur. Di saat tidak ada yang melihat, kecuali Dia. Cinta sejati selalu diuji dalam kesunyian. Kedua, tahajud menumbuhkan kesadaran bahwa setiap doa punya waktunya. Tidak semua doa langsung dijawab, dan tidak semua doa ditolak. Sebagian doa dijaga oleh Allah agar dikabulkan pada waktu terbaik. Sebagian lagi diganti dengan hal yang lebih baik. Dan sebagian besar doa itu disimpan untuk menolong kita di akhirat nanti. Maka, orang yang benar-benar memahami makna tahajud tidak akan pernah kecewa jika doanya belum terkabul. Ia tidak akan berkata, "Mengapa doaku tidak dijawab?" Tapi ia akan berkata, "Mungkin Allah sedang menyiapkan jawaban yang lebih indah." Dan disitulah letak kedewasaan spiritual yang sesungguhnya. Tahajud membuat hati kita dewasa dalam bersyukur, dewasa dalam berharap, dan dewasa dalam mencintai Allah tanpa syarat. Ketiga, tahajud mengikis kesombongan. Setiap kali kamu sujud di tengah malam, kamu sebenarnya sedang menanggalkan seluruh lapisan ego. Tidak ada gelar, tidak ada jabatan, tidak ada status sosial. Yang ada hanya kamu dan Tuhanmu. Dan ketika dahi menempel di sajadah, saat itu juga kamu sedang berkata, "Ya Allah, aku bukan siapa-siapa tanpamu." Tahajud mengajarkan bahwa kemuliaan sejati tidak datang dari apa yang kamu punya, tapi dari seberapa rendah kamu mampu menundukkan hati di hadapan Sang Raja. Semakin kamu sering sujud di malam hari, semakin kecil rasa sombong dalam dirimu, dan semakin luas rahmat yang datang dari langit. Keempat, tahajud menumbuhkan kesabaran dan kekuatan batin. Banyak orang berpikir bahwa kekuatan datang dari otot, dari kekuasaan, atau dari uang. Tapi orang yang sudah lama bersahabat dengan malam tahu, kekuatan sejati, datang dari ketenangan jiwa. Dan ketenangan itu hanya bisa lahir dari pertemuan yang rutin antara hati dengan penciptanya. Mereka yang tahajud tidak berarti hidupnya bebas dari masalah, tapi mereka punya cara yang indah untuk menanggungnya. Mereka tidak panik, mereka tidak cepat marah, karena mereka tahu setiap ujian adalah bentuk perhatian Allah. Setiap kesulitan adalah tanda bahwa Allah sedang ingin mendengar suara mereka lebih lama di sepertiga malam. Dan begitulah cara langit menguatkan bumi dengan tahajud. Kelima, tahajud adalah latihan keikhlasan. Kamu tidak bisa berpura-pura dalam tahajud. Tidak ada penonton, tidak ada yang memuji, tidak ada tepuk tangan, yang tahu hanya kamu dan Dia. Kalau kamu bangun malam hanya untuk mencari perhatian manusia, maka tidak akan ada yang kamu dapat kecuali lelah. Tapi kalau kamu bangun karena cinta dan rindu kepada Allah, maka setiap tetes air matamu akan disimpan sebagai mutiara di sisinya. Keikhlasan itu yang membuat tahajud begitu istimewa. Karena di waktu itulah, hati benar-benar jujur tanpa topeng. Kamu bisa berkata sejujurnya pada Tuhan,
tentang semua hal yang kamu sembunyikan dari manusia. Kamu bisa menangis tanpa malu, kamu bisa mengaku salah tanpa takut dihakimi, dan kamu bisa mencintai tanpa syarat. Keenam, tahajud menjadikan hidupmu sumber kebaikan bagi orang lain. Ini adalah tanda tertinggi dari seorang hamba yang tahajudnya menembus langit. Ketika doa malammu tidak hanya membawa berkah untukmu, tapi juga untuk orang-orang di sekitarmu. Tahajud yang diterima akan membuat wajahmu teduh, perkataanmu menenangkan, dan sikapmu membawa kedamaian. Tanpa kamu sadari, kehadiranmu menjadi cahaya. Bisa jadi, karena tahajudmu, rumahmu jadi lebih damai. Karena tahajudmu, rezeki keluargamu jadi lancar. Karena tahajudmu, temanmu yang tadinya putus asa jadi semangat lagi. Inilah bukti bahwa cahaya malam itu tidak padam di waktu subuh. Ia terus hidup sepanjang hari, menerangi langkahmu dan langkah orang lain. Saudaraku, kalau kamu perhatikan, 6 tanda itu sebenarnya bukan hal yang jauh. Semua bisa kamu rasakan. Semua bisa kamu miliki. Asalkan kamu mau menjaga satu hal sederhana, rutinitas kecil di sepertiga malam. Allah tidak menuntut kita menjadi sempurna. Dia hanya ingin kita datang. Datang dengan hati yang tulus, datang dengan air mata yang jujur, datang dengan kerendahan hati yang penuh harap. Tidak ada tahajud yang sia-sia. Setiap kali kamu bangun, wudhu dan menegakkan sholat di malam hari, itu sudah dicatat sebagai bukti cintamu. Bukti bahwa kamu masih ingin dekat, meski hidup sedang sulit. Mari renungkan sebentar. Berapa banyak malam yang kita lewatkan dengan keluh kesah di ponsel, tapi lupa mengeluh pada pencipta kita. Berapa banyak waktu yang kita habiskan mencari solusi di luar, padahal jawaban terbaik ada di sepertiga malam. Tahajud bukan sekadar ibadah, ia adalah rahasia besar antara manusia dan Tuhannya. Bahkan ketika kamu tidak bisa mengucapkan doa dengan indah, tahajud tetap mendengar bisikan hatimu. Karena tahajud adalah doa yang diucapkan dengan air mata, bukan dengan kata-kata. Maka mulai hari ini, jangan tunggu sempurna untuk memulai. Bangunlah meski hanya 2 rakaat. Ucapkan doa meski hanya dengan 1 kalimat. Allah tidak menghitung banyaknya rakaatmu, tapi menghitung keikhlasan di setiap sujudmu. Bila kamu lelah, katakan padanya. Bila kamu takut, sembunyilah dalam sujudmu. Dan bila kamu ingin dimuliakan, tundukkanlah dirimu di hadapannya. Tahajud adalah rahasia orang-orang yang dicintai Allah. Ia tidak terlihat, tapi hasilnya terasa. Ia sunyi, tapi pengaruhnya menggetarkan. Dan jika kamu istiqomah, maka lambat laun kamu akan merasakan hatimu semakin tenang. Doamu semakin ringan diucapkan, dan hidupmu semakin dekat dengan keberkahan. Saudaraku, tahajud tidak butuh penonton, tapi butuh niat yang kuat. Dan hari ini, kalau kamu membaca atau mendengarkan ini, itu bukan kebetulan. Allah sedang mengetuk hatimu dengan lembut. Dia ingin kamu tahu bahwa Dia masih menunggumu di sepertiga malam. Dia ingin kamu datang, bukan karena takut, tapi karena cinta. Karena cinta itu yang membuat seorang hamba bertahan. Cinta itu yang membuat seseorang meneteskan air mata tanpa sebab, dan cinta itu pula yang membuat setiap tahajudmu akhirnya menembus langit. Kalau kamu merasa selama ini hidupmu berat, mungkin karena hatimu terlalu lama menahan rindu padanya. Coba lepaskan rindu itu malam ini. Bangun, ambil air wudhu, lalu bicaralah dengannya seperti seorang sahabat berbicara pada sahabatnya. Katakan semua yang kamu pendam. Tahajud tidak butuh kata-kata sempurna. Cukup 1 kalimat sederhana, "Ya Allah, aku butuh Engkau." Kalimat itu saja sudah cukup untuk membuat malaikat turun menyampaikan doa ke langit. Dan jika kamu sudah memiliki 1 saja dari 6 tanda yang kita bahas, bersyukurlah, itu bukan kebetulan. Itu adalah bukti bahwa Allah telah memilihmu untuk menjadi salah satu kekasihnya di malam. Hari teruslah jaga amalanmu. Jangan biarkan dunia mencuri waktumu bersama Tuhanmu. Karena tidak ada momen yang lebih indah selain saat kamu menangis dalam sujud dan berkata, "Ya Allah, aku tidak ingin jauh darimu." Saudaraku, sebelum kita akhiri, izinkan aku bertanya satu hal. Apakah kamu ingin menjadi orang yang disebut namanya di langit? Apakah kamu ingin menjadi hamba yang doanya dipercepat bahkan sebelum diucapkan?
Kalau iya, maka rahasianya hanya satu, jaga tahajudmu. Mulailah malam ini. Dan teruskan setiap malam. Sekecil apapun langkahmu. Karena dari satu malam itulah, nasib hidupmu bisa berubah selamanya. Jika kamu siap menjadi bagian dari para pejuang sepertiga malam, tulislah 77 di kolom komentar sebagai bentuk tekadmu. Biarlah angka itu menjadi simbol energi positif yang menyatukan hati-hati yang mencintai Allah. Dan semoga dari angka itu, lahir jutaan doa yang naik bersama menuju langit. Kita semua di sini adalah keluarga ilmu langit. Keluarga yang percaya bahwa keajaiban terbesar tidak datang dari dunia, tapi dari sajadah di tengah malam. Teruslah menjaga hati, teruslah menjaga sujud. Wan,